Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dari kelas 8B akan mempresentasikan tugas dari bidang studi ilmu pengetahuan sosial yang dibimbing oleh Pak Muslimin Aldrin KSPD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Davina Yolanda dan teman saya Anissa. Tugas presentasi kami dari bab 4 yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dilakukan oleh masyarakat rakyat di Maluku, Patimura, Tanah Minang, Iman Bonjol, Jawa, Pangeran Diponegoro, Bali, I Gusti Ketut Jelantik, Kalimantan, Pangeran Antasari, Aceh, Teuku Umar, dan Tapanuli, Raja Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Berikut adalah perlawanan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap persekutuan dagang VOC di Indonesia. Perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Makassar, dan perlawanan rakyat Mataram. Nomor 1. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah pimpinan rakyat Maluku saat melawan Portugis. Ia bersumpah akan mengusir rakyat Portugis dari tanah Ternate semenjak kematian ayahnya. Pada 1570, Sultan Ba'abullah memimpin langsung pengepungan ke Benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Ia berhasil mengusir penjajah dalam waktu singkat. Penyebab utama perang antara Tidore dan Portugis karena pada tahun 1529, Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Nomor 2. Perlawanan Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis dilakukan sejak 3 dekade awal abad ke-16 dan berhasil mengusirnya dari Daya 1520, Pidie 1521, dan Pasai 1524. Sejak kedatangannya di Malaka, Portugis dianggap sebagai saingan Aceh dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Nomor 3. Sultan Hasanuddin. Ketangguhan Sultan Hasanuddin disebut ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin berupaya merebut Maluku dari kekuasaan tentara VOC Belanda, sehingga dijuluki ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang berkuasa di Makassar 1653 sampai 1667 Masehi. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Penyerbuan di Batavia adalah serangan pada tahun 1628 dan tahun 1629 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram ke Batavia, pusat VOC di Kepulauan Nusantara pada tahun 1628 dengan tujuan untuk mengusir VOC dari Pulau Jawa, lalu menjadikan Batavia sebagai pangkalan militer sebelum melakukan penyerangan ke Banten. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nomor 1. Perang Saparua di Ambon. Perang Saparua adalah salah satu bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan ini terjadi di daerah Maluku, seperti Ambon, Seram, Hitu, dan pusatnya ada di Saparua. Untuk itulah perlawanan ini dinamakan Perang Saparua. Nomor 2. Perang Paderi di Sumatera Barat 1821 sampai 1838. Perang Panderi merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalang rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Panderi dan kaum adat. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam 2 periode yang terpisah, yaitu pada tahun 1821 sampai 1825 dan 1830 sampai 1837. Nomor 3. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa
adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun, 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang ini melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa. Sementara korban tewas di pihak Belanda mencapai 8.000 tentara Belanda, 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Nomor 4. Perang Aceh. Perang Aceh Belanda atau disingkat Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada 1873 hingga 1913. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah menyerah pada Januari 1904. Akan tetapi perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh raja-raja feodal atau Ule Balang dan para ulama dengan perang gerilya masih berlangsung hingga 1914 dan perlawanan sporadis rakyat Aceh terus berlanjut hingga 1942. Nomor 5. Perlawanan Sisingamangaraja, Sumatera Utara. Bentuk-bentuk perlawanan Sisingamangaraja ke-12 mencegah bentuk penyebaran agama oleh Belanda dengan cara mengusir para sending, memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, mendirikan berbagai benteng-benteng pertahanan. Nomor 6. Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito atau Perang Kalimantan Selatan adalah perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda di Kerajaan Banjar yang berlangsung hampir setengah abad, 1859 sampai 1906, sehingga menjadikannya perang terlama di Nusantara. Jika dilihat coraknya, perlawanan dapat dibedakan antara perlawanan ofensif yang berlangsung dalam waktu relatif pendek, 1859 sampai 1863, dan perlawanan defensif yang mengisi seluruh perjuangan selanjutnya, 1863 sampai 1905 atau 6. Nomor 7. Perang Jagara di Bali. Perang Bali II disebut juga Perang Jagara, terjadi pada tahun 1848. Perang tersebut berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang, di mana raja-raja Bali dapat merampas kapal karam di perairannya, yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kekurangan itu pasti dari teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.